Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian, program Iqra yang Allah muliakan. Kali ini kita akan membahas sahabat Rasulullah yang mulia yang bernama Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Rambutnya kusut dan berdebu, tubuhnya kurus dengan tulang-tulang menonjol, kerempeng dan kulitnya cukup hitam. Orang memandang leceh kepadanya dan segan bertemu dengan dia. Tetapi walaupun begitu, ia telah membuktikan keberaniannya, sanggup menewaskan ratusan orang musyrikin dengan beberapa kali perang tanding 1 lawan 1. Belum lagi termasuk yang tewas dengannya dalam perang berkecambuk. Sesungguhnya ia pemberani dan pantang mundur. Khalifah Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada para panglima supaya tidak mengangkat Al-Barra bin Malik menjadi komandan pasukan, karena dikhawatirkan dengan keberaniannya yang luar biasa ini akan membahayakan bagi tentara kaum muslimin. Al-Barra bin Malik adalah saudara kandung dari Anas bin Malik, khadam Rasulullah, pembantu daripada Rasulullah SAW. Kisah ini terjadi tidak lama sesudah Rasulullah wafat, yaitu tatkala beberapa kabilah Arab yang mereka keluar daripada agama Islam, yakni murtad secara beramai-ramai, sebagaimana tadinya mereka masuk Islam pun secara beramai-ramai pula. Akhirnya yang tinggal dalam agama Islam hanyalah para penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kelompok yang kecil dan terpencar. Mereka orang-orang yang teguh dan diberikan kemantapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menghendaki agar ancaman terhadap eksistensi Islam itu ditanggulangi sampai tuntas. Maka dibentuknyalah 11 pasukan tentara yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar. Lalu dikirimnya ke seluruh jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang yang murtad dan memerangi orang-orang yang membangkang, entah dia tidak membayar zakat maupun tidak patuh atas ketentuan-ketentuan Islam. Kelompok orang-orang murtad yang paling jahat dan besar ialah kelompok Bani Hashim yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Jumlah mereka tidak kurang dari 40.000 orang, terdiri dari prajurit-prajurit tangguh dan berpengalaman perang. Kebanyakan mereka murtad dan mengikuti Musailamah karena fanatik akan kesukuannya, bukan karena percaya terhadap kenabian Musailamah. Sebagian mereka berkata, "Saya tahu Musailamah itu bohong dan Muhammadlah nabi yang benar." Tetapi kebohongan Bani Rabi'ah, yakni baninya Musailamah, lebih saya sukai daripada kebenaran Bani Mudhar, yakni dari Rasulullah SAW. Tentara muslimin yang pertama-tama datang menyerang Musailamah dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan Ikrimah dapat dikalahkan tentara Musailamah sehingga lari kocar-kacir, dan Ikrimah pun sendiri tewas sebagai syahid. Sesudah itu dikirimlah oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pasukan kedua di bawah pemimpinan Khalid bin Walid. Dalam pasukan Khalid ini terdapat pahlawan-pahlawan Ansar dan Muhajirin. Di antara mereka terdapat Al-Barra bin Malik Al-Ansari dan beberapa pendekar atau pejuang kaum muslimin yang lain. Pasukan Khalid bertemu dengan pasukan Musailamah di Yamamah. Pertempuran segera terjadi dan tidak dapat terhindari. Belum lama kedua pasukan itu bertempur, ternyata pasukan Musailamah lebih unggul. Mereka dapat mendesak mundur pasukan Khalid dari posisinya, sehingga pasukan Musailamah berhasil menyerbu sampai ke perkemahan Khalid bin Walid dan menghancurkan perkemahan tersebut. Bahkan istri Khalid nyaris terbunuh ketika itu seandainya tidak diselamatkan oleh pengawal. Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, Khalid melompat ke tengah-tengah pasukannya dan mengubah susunan pasukan. Kaum Muhajirin, kaum Ansar, dan beberapa prajurit yang terdiri dari anak-anak dipisahkannya menurut kelompok masing-masing. Tiap-tiap kelompok dikepalai salah seorang dari kelompoknya sendiri. Dengan begitu, Khalid dapat mengetahui kesanggupan masing-masing kelompok serta mengontrol di mana letak kelemahan tentara kaum muslimin. Kini kedua pasukan baku hantam dan baku tebas dengan sengit dan mengerikan. Kaum muslimin memperlihatkan kemampuan yang belum diperlihatkan sebelumnya. Tentara Musailamah bertahan di medan tempur bagaikan gunung kokoh dan kuat. Mereka tidak peduli walaupun kurban banyak jatuh di pihak mereka. Kaum muslimin memperlihatkan keberanian luar biasa yang kalau dihitung-hitung
sesungguhnya merupakan peristiwa yang sangat mengerikan. Lihatlah Sabit bin Qais yang memanggul bendera Ansar. Ia melilit tubuhnya dengan kain kafan, kemudian digalinya lubang setinggi betis. Lalu ia turun ke dalam lubang itu. Ia bertahan di lubang itu mengibarkan bendera kaum muslimin sampai tewas sebagai syahid. Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab radhiyallahu an, memanggil kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, bertempurlah dengan gigih, tewaskanlah musuh-musuh Allah dan terus maju. Wahai manusia, demi Allah, saya tidak akan berbicara lagi sesudah ini sampai Musailamah dihancurkan. Dan saya syahid menemui Allah. Saya akan perlihatkan kepada Allah bukti bahwa saya betul-betul syahid." Kemudian ia maju menyerang musuh, bertempur, dan dia tewas sebagai syuhada. Lain pula dengan Salim Maula Abu Hudzaifah, pembawa bendera kaum muhajirin. Kaumnya khawatir ia lemah atau takut. Kata mereka kepada Salim, "Kami sangsi dengan keberanian Anda menghadapi musuh." Kemudian Salim menjawab, "Jika kalian sangsi terhadap saya, percuma saya menjadi pembawa bendera Al-Quran." Kemudian dia menyerbu musuh-musuh Allah dengan berani, sehingga ia tewas pula sebagai syuhada. Tetapi kepahlawanan mereka belum seberapa dibandingkan daripada kepahlawanan Al-Barra bin Malik. Ketika Khalid melihat api pertempuran semakin berkobar, ia berpaling daripada Al-Barra. Kata Khalid memerintahkan, "Kerahkan mereka, hai pemuda Ansar." Al-Barra berteriak memanggil kaum Ansar, "Wahai kaum Ansar, jangan kalian berpikir hendak kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah sesudah hari ini. Ingatlah kepada Allah semata-mata, kemudian ingatlah surga." Sudah berkata seperti itu, ia maju mendesak kaum musyrikin, diikuti prajurit Ansar. Pedangnya menari lincah menebas kuduk-kuduk para musuh Allah. Melihat prajuritnya banyak berguguran, Musailamah dan kawan-kawan menjadi gentar. Karena itu mereka lari berlindung ke dalam sebuah perkebunan. Kebun itu kemudian dikenal dalam sejarah adalah kebun maut, kebun kematian, karena banyaknya manusia yang terbunuh dalam kebun itu. Kebun kematian itu adalah tempat lari terakhir bagi Musailamah dan tentaranya. Pagarnya tinggi dan kokoh. Musailamah dan puluhan ribu tentaranya mengunci pintu rapat-rapat dari dalam. Mereka bertahan dalam kebun itu seolah-olah dalam benteng. Dari puncak pagar mereka menghujani kaum muslimin yang berusaha masuk ke kebun dengan panah. Kata Al-Barra, "Angkat saya dengan gala dan lindungi saya dengan perisai dari panah-panah musuh. Sesudah itu lemparkan saya ke dalam kebun di dekat pintu. Biarlah saya syahid untuk membukakan pintu bagi kalian." Dalam sekejap Al-Barra sudah berada di atas sebatang gala. Tubuhnya enteng karena awaknya kurus dan kecil. 10 orang pemanah melemparkannya ke dalam kebun maut. Al-Barra meluncur di atas ribuan tentara Musailamah. Kehadirannya menyebabkan mereka kengerian bagaikan kesambar petir di siang bolong. Sementara itu Al-Barra sudah berhasil memukul tewas 10 orang penjaga di pintu penjaga. Al-Barra segera membukakan pintu bagi kaum muslimin. Namun begitu Al-Barra tidak luput dari sentuhan pedang dan koresan anak panah yang menyebabkan 9 buah luka meranggang di tubuhnya. Kaum muslimin tumpah ruah menyerbu ke dalam kebun maut. Pedang mereka berkelebat di kuduk orang-orang murtad. Lebih kurang 20.000 orang korban yang tewas di pihak mereka, termasuk pemimpin mereka yakni Musailamah Al-Kadzdzab. Al-Barra segera dinaikkan kawan-kawan ke atas kendaraan untuk diobati. Sebulan lamanya Khalid merawat dan mengobati Al-Barra sampai Allah menyembuhkan luka-lukanya. Ia memuji dan bersyukur kepada Allah telah memberi kemenangan bagi kaum muslimin. Al-Barra bin Malik Al-Ansari sangat merindukan kematian sebagai syahidnya. Ia kecewa karena kegagalan memperolehnya di kebun maut. Maka sejak itu ia selalu menceburkan diri dalam peperangan untuk mencapai cita-cita mulia tersebut. Dan karena rindu hendak bertemu dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang penaklukan kota Tustar di Persia, tentara Persia berlindung dalam sebuah puri. Puri itu merupakan benteng yang kokoh bagi tentara Persia. Temboknya tinggi, besar, pintu-pintunya kuat dan kokoh. Kaum muslimin mengepung puri dengan ketat. Setelah mereka terkepung begitu lama, akhirnya mereka mendapatkan kesulitan. Mereka mengulurkan kait-kait besi yang panas membara dari puncak pilar untuk mengait tentara kaum muslimin. Tentara muslimin yang terkait mereka angkat ke atas. Ada kalanya langsung tewas atau pingsan.
mujur bagi Anas bin Malik. Ia terkait oleh pengait berapi itu. Kemudian Al-Barra saudaranya melompat ke dinding benteng dan melepaskan pengait dari tubuh saudaranya. Tangan Al-Barra terbakar dan melepuh memegang tali pengait yang panas dan membara itu. Tetapi ia tidak peduli asal saudaranya lepas dari pengait itu. Kemudian ia berhasil turun dengan jari-jari tangannya tanpa daging. Dalam perang Tustar ini ia mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki sebagai syuhada. Allah memperkenankan doanya, ia syahid menemui Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajahnya berkemelapan di surga, mencucukkan pandangan dan menemui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian kisah dari Al-Barra, sungguh sang pemberani yang bisa kita tiru untuk perjuangan dalam Islam ini. Yang demikian kami dapat sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.